Maria adalah seorang wanita yang sudah bersuami serta bergelar sebagai ibu rumah tangga kepada 2 orang anaknya. Kehidupan Maria sangatlah sederhana sehingga ia memerlukan pekerjaan buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Singkat cerita, kemudian ia menerima tawaran pekerjaan menjadi seorang juru rawat demi membantu suaminya untuk menambah penghasilan dalam hidup mereka. Maria pun bekerja di sebuah rumah kediaman seorang lelaki tua yang sudah tak berdaya dan lumpuh pada bagian kakinya dan hidup sebatang kara. Kelumpuhan sang kakek disebabkan oleh keluarganya yang tidak ingin melihat sang kakek banyak membunuh korban karena virus kanibal yang dideritanya. Maria sebenarnya telah mendengar kisah tentang lelaki tua itu yang sebenarnya lelaki tua itu adalah seorang kanibal, namun menurut Maria apa yang telah terjadi pada orang tua itu hanyalah mitos belaka. Di sisi lain Maria juga merasa iba terhadap kehidupan orang tua itu. Apalagi menurut Maria orang tua itu begitu baik kepada Maria. Yang ia rasakan kabar itu begitu berlebihan, Maria sendiri merasa ingin menjaga orang tua tersebut karena upah yang diterimanya begitu besar. Entah kenapa setelah bertahun-tahun lamanya menjaga lelaki tua itu, Maria akhirnya berkeinginan untuk berhenti bekerja. Keputusan tersebut diambil oleh Maria lantaran uang tabungannya sudah mencukupi untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Lagi pula ia ingin kembali tinggal bersama dengan suami dan anak-anaknya setelah sekian lama terpisah. Kabar ingin keluarnya Maria dari pekerjaan itu terdengar oleh lelaki tua itu hingga ia menangis. Namun lelaki itu tidak dapat untuk menerima kenyataan. Kemudian lelaki tua tersebut mencoba untuk membujuk Maria untuk membatalkan niatnya berhenti bekerja. Hal ini diungkapkan orang tua itu saat Maria sedang memberi makan orang itu. Akhirnya Maria pun mengerti maksud orang tua itu sehingga Maria membatalkan niatnya untuk berhenti bekerja, namun dengan syarat dia hanya akan bekerja setengah hari saja buat sementara waktu. Mendengar keputusan Maria dan untuk mengeluarkan persyaratan tersebut, sontak saja lelaki tua itu marah tak terkendali sehingga menggigit salah satu jari di tangan Maria hingga mengeluarkan darah. Melihat jarinya terluka dan mengeluarkan darah, Maria pun pergi dari rumah lelaki tua itu dan tidak pernah lagi kembali. Setelah peristiwa itu Maria merasakan seluruh badannya terasa sakit dan selera makan pun meningkat ketika Maria melihat tubuh manusia seakan ingin memakannya. Sampai-sampai Maria pernah menggigit paha dan tangannya sendiri. Sehingga virus yang merebak ke dalam darah Maria membuat Maria terinfeksi hingga pada suatu hari Maria pun membunuh kedua anaknya. Memotong semua bagian tubuhnya dan merebus daging anak-anaknya hingga ia memakannya. Kemudian bekas potongan kepala kedua anaknya dimasukkan ke dalam sebuah koper dan diletakkan di bawah tempat tidurnya. Maria mulai menyadari bahwa kisah awal lumpuhnya kaki orang tua itu disebabkan karena penyakit kanibal yang dideritanya. Dan dia merasa orang tua itu telah menyebarkan virusnya kepada Maria saat Maria tergigit di jarinya. Dan Maria mulai merasakan virus itu telah menyebar ke tubuhnya yang membuat nafsu makannya meningkat saat melihat tubuh atau daging manusia. Pada satu malam, suami Maria yang seorang anggota polisi kembali ke rumah setelah seharian dinas di salah satu kantor polisi. Sesampainya di rumah, Maria menyambut suaminya dengan senyuman dan penuh kasih sayang. Setelah selesai Maria memberikan makanan kepada sang suami, kemudian beranjaklah sang suami ke tempat tidurnya. Tak lama kemudian entah kenapa ada perasaan tidak enak dalam hatinya, apalagi sang suami Maria melihat tas koper yang menurutnya mencurigakan. Bergeraklah hati sang suami ingin sekali membuka tas koper itu. Namun pada saat sang suami membuka koper tersebut, apa yang terjadi? Sontak sang suami Maria kaget melihat 2 kepala anaknya yang sudah bersimbah darah. Seketika suami Maria mengambil belati yang ia simpan di lacinya dan menyayat muka Maria hingga goresannya melebar sampai ke ujung kepala. Saat belati itu ingin menghujam tubuh Maria, ia pun berlari secepat mungkin demi menghindari amukan sang suami yang akan membunuhnya. Dikisahkan hingga saat itu Maria tidak pernah lagi kembali ke rumahnya dan menghilang entah kemana. Menurut kepercayaan atau legenda yang tersebar di masyarakat Filipina bahwa Maria kerap kali muncul dan berkeliaran dengan menjelma sebagai aswang, yaitu makhluk yang mirip vampir atau penjelmaan manusia yang berubah menjadi monster pada malam hari untuk mencari mangsa, terutama anak-anak dan binatang peliharaan. Terkadang Maria juga menampakkan dirinya sebagai wujud aslinya atau menjelma sebagai wanita tua.
Kisah ini telah menjadi legenda atau mungkin kejadian nyata di Filipina dan menjadi momok menakutkan bagi anak dua di Filipina bagaimana tidak wajah atau gambar Maria terpampang di sudut-sudut jalan atau tempat di wilayah itu. Belum lagi kisah Maria yang membuat takut anak-anak Filipina. Mereka takut satu peristiwa ketika Maria memakan potongan tubuh anaknya sendiri akan terjadi pula pada mereka.